Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 EBP dari kelas 2A pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai penyakit jantung koroner. Sebelumnya kita memperkenalkan nama anggota dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Nasur Sabila dengan NIM 2301139. Perkenalkan, nama saya Nadia Trinda Anggraini dengan NIM 2311838. Perkenalkan, nama saya Nandita Diva Cintika dengan NIM 2304226. Perkenalkan, nama saya Wahida Irfada Raja Masani dengan NIM 2307629. Baik, kita langsung masuk ke penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan jenis penyakit kardiovaskular mematikan yang disebabkan terjadinya penyumbatan ataupun penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner, di mana dipengaruhi oleh kolesterol berlebihan, sehingga terjadi penumpukan plak atau biasa disebut dengan aterosklerosis, yang akan menyebabkan nyeri dada dan sesak pada pernafasan. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini, salah satu faktor penyebabnya adalah gaya hidup sehari-hari, termasuk konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak, kolesterol, dan trigliserida. Untuk penderita penyakit jantung koroner, perlu memperhatikan pola makan yang benar dan tepat. Lalu untuk nutrisi yang seharusnya dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung koroner, di antaranya yang pertama itu ada serat, di mana serat ini dalam makanan sangat efektif untuk menurunkan trigliserida dan meningkatkan kadar HDL, di mana ada penelitian yang membuktikan bahwa diet serat tinggi terbukti menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Lalu yang kedua itu ada vitamin C. Vitamin ini memecah kolesterol menjadi asam empedu dan garam empedu dalam hati. Kemudian mengekskresikan ke dalam empedu, ke dalam usus, kemudian dikeluarkan dari tubuh sebagai feses. Sehingga kekurangan vitamin C dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam hati. Selanjutnya ada omega 3 dan asam lemak sehat, di mana merupakan senyawa yang dapat membantu mengurangi peradangan dan resiko penyumbatan pembuluh darah. Dan yang terakhir itu ada sayuran berdaun hijau, di mana dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, yang penting untuk pasokan oksigen ke jantung. Selanjutnya, terapi farmakologi penyakit jantung koroner. Strategi manajemen farmakologis untuk pasien dengan penyakit jantung koroner bertujuan untuk meredakan gejala angina dan mencegah kejadian kardiovaskular. Nah, untuk terapi farmakologi penyakit jantung koroner meliputi yang pertama ada nitrat. Nitrat memiliki efek dilatasi vena yang bermanfaat untuk mengurangi preload dan mengurangi kebutuhan oksigen miokardium. Nitrat short acting atau disebut juga nitrogliserin sublingual dapat diberikan pada saat serangan dengan dosis 0,3 sampai 0,6 mg setiap 5 menit sampai nyeri hilang atau maksimal 1,2 mg selama 15 menit. Selanjutnya ada beta blocker. Beta blocker memiliki aksi langsung pada jantung untuk mengurangi kecepatan jantung, kontraktilitas miokard, konduksi atrioventrikular, dan aktivitas ektopik. Aksi tersebut mengakibatkan perfusi iskemi meningkat dengan memperpanjang diastol dan resistensi pembuluh darah meningkat pada area non-iskemi. Pada pasien pasca miokard infark, beta blocker mengakibatkan penurunan sebanyak 30% resiko kematian kardiovaskular dan miokard infark. Dengan demikian, beta blocker dapat bersifat protektif pada pasien penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada calcium channel blocker atau CCB, memiliki mekanisme vasodilatasi dan reduksi resistensi pembuluh darah perifer yang bertindak secara cepat. CCB adalah kelompok obat heterogen yang secara kimia dapat diklasifikasikan ke golongan dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Obat tersebut memiliki sifat farmakologis menghambat secara selektif pembukaan saluran di otot polos, pembuluh darah, dan miokardium. Obat golongan dihidropiridin ini meliputi amlodipin, nifedipin, felodipin, sedangkan dihidropiridin meliputi verapamil dan diltiazem. Selanjutnya ada antiplatelet.
platelet, pemberian agen antiplatelet berfungsi untuk menurunkan agregasi platelet dan dapat mencegah pembentukan trobus koroner. Karena rasio yang menguntungkan antara manfaat dan resiko pada pasien dengan penyakit jantung koroner dan biaya yang dikeluarkannya itu rendah, maka aspirin dosis rendah merupakan obat yang dipilih dalam banyak kasus. Nah, selain aspirin juga ada obat yang bertindak sebagai antagonis adenosin. Obat golongan ini meliputi clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Next. Selanjutnya ada inhibitor renin-angiotensin aldosteron system. Mekanisme ini tuh dapat menurunkan afterload dan preload, menurunkan massa ventrikel kiri, menurunkan stimulasi simpatis, serta menyeimbangkan kebutuhan dan suplai oksigen. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan ICE inhibitor untuk pengobatan pasien dengan penyakit jantung koroner, terutama dengan pasien hipertensi yang sudah ada. Selanjutnya ada statin. Statin adalah obat golongan HMG-CoA reductase yang digunakan untuk mengurangi sintesis kolesterol dalam hati dengan menghambat aktivitas HMG-CoA reductase secara kompetitif. Penurunan konsentrasi kolesterol intraseluler menginduksi ekspresi low density lipoprotein reseptor pada permukaan sel hepatosit yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi kolesterol dari darah dan penurunan konsentrasi sirkulasi kolesterol dan lipoprotein lainnya. Nah, sejumlah uji klinis skala besar telah menunjukkan bahwa statin mengurangi kejadian morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskuler dalam pencegahan primer dan sekunder. Statin juga telah terbukti memperlambat perkembangan atau bahkan meningkatkan regresi aterosklerosis koroner. Selanjutnya ada fibrat. Fibrat digunakan untuk mengobati hipergliserimida berat, fibrat monoterapi, gemfibrozil, fenofibrat, clofibrat efektif dalam mengurangi very low density lipoprotein. Selanjutnya ada ezetimibe. Ezetimibe adalah penghambat penyerapan kolesterol di usus tanpa mempengaruhi serapan trigliserida atau vitamin yang larut dalam lemak. Ezetimibe secara signifikan mengurangi kadar kolesterol dan mempengaruhi variabel lipid lain. Ezetimibe mengurangi jumlah kolesterol lipoprotein yang diedarkan ke hati. Dan yang terakhir ada niacin. Niacin direkomendasikan pada pasien dengan kadar trigliserida yang tinggi. Mekanisme aksinya yaitu menghambat mobilisasi asam lemak bebas dari sel adiposa ke liver, sehingga menurunkan pembentukan trigliserid dari sekresi VLDL. Oke, selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Nah, nyeri dada pada sistem kardiovaskular, khususnya pada penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu keluhan utama yang sering dikeluhkan pasien untuk meminta pertolongan kesehatan. Fokus perhatian pada nyeri ini dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya pengalihan atau distraksi ini dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun. Nah, konsep ini merupakan salah satu konsep yang diterapkan perawat di berbagai terapi untuk menghilangkan nyeri seperti relaksasi, teknik imajinasi terbimbing, dan juga memfokuskan massase. Dengan memfokuskan perhatian dan konsentrasi pasien pada stimulus yang lain, maka perawat ini menempatkan nyeri pada kesadaran yang perifer. Di next. Nah, adapun terapi non-farmakologis lainnya, yang pertama itu ada memodifikasi pola hidup yang sehat dengan cara olahraga ringan. Lalu juga yang kedua ada mengontrol faktor resiko yang menyebabkan terjadinya PJK seperti pola makan dan pola kehidupan yang lain dan lain-lain. Selanjutnya ada melakukan teknik distraksi dengan cara mendengarkan musik dan juga relaksasi dengan cara tarik nafas dalam. Juga yang keempat ada membatasi aktivitas yang memperberat aktivitas jantung, misalnya seperti olahraga yang berlebihan gitu. Nah, terapi non-farmakologi
Intervensi dari farmakologi sendiri itu kan bertujuan untuk meningkatkan aliran darah, baik dengan menambah suplai oksigen maupun dengan mengurangi kebutuhan miokardium akan oksigen itu. Sedangkan intervensi dari non-farmakologi sendiri tujuan utamanya adalah untuk mencegah nyeri, mengurangi resiko penurunan curah jantung, meningkatkan kemampuan perawatan diri, mengurangi cemas, menghindari salah paham terhadap sifat dasar penyakit dan perawatan yang diberikan, mematuhi program perawatan diri, dan juga mencegah komplikasi. Kombinasi terapi farmakologi dan juga non-farmakologi ini dianggap paling efektif dalam penata-laksanaan penyakit jantung koroner. Sementara terapi farmakologi ini memiliki dampak langsung pada penurunan risiko kejadian jantung koroner ini melalui mekanisme biokimia seperti penurunan kadar kolesterol dan pencegahan agregasi platelet. Intervensi non-farmakologinya sendiri memberikan manfaat jangka panjang melalui perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, studi menunjukkan bahwa pasien yang menjalani terapi kombinasi ini memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan salah satu pendekatan saja gitu. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan keduanya dianggap strategi yang optimal. Selanjutnya ada rehabilitasi medis pada penyakit jantung koroner. Komponen utama dalam program rehabilitasi medis untuk pasien penyakit jantung koroner yang pertama itu ada beberapa komponen. Ada latihan fisik teratur. Dengan latihan fisik teratur, ini akan meningkatkan daya tahan fisik dan kekuatan otot dengan pendekatan yang bertahap untuk menghindari overtraining. Yang kedua adalah pendidikan pasien, dengan memberikan informasi yang diperlukan tentang penyakit, manajemen risiko, dan gaya hidup sehat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien. Lalu yang ketiga ada dukungan psikososial, yaitu dengan menyediakan konseling dan dukungan untuk mengatasi masalah emosional seperti depresi dan kecemasan yang sering dialami oleh pasien PJK. Lalu yang terakhir ada pemantauan kesehatan, dengan pemantauan rutin oleh tenaga medis untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan program rehabilitasi sesuai kebutuhan pasien. Boleh di next. Selanjutnya ada pengaruh rehabilitasi medis terhadap kualitas hidup pasien PJK. Nah, rehabilitasi medis ini tuh memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup. Antara lain yaitu peningkatan kebugaran fisik. Nah, ini memungkinkan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Lalu yang kedua, perbaikan kesehatan mental. Dengan dukungan psikososial membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional. Lalu yang ketiga, ada perubahan gaya hidup. Dengan edukasi tentang pola makan sehat dan manajemen stres berkontribusi pada peningkatan kebiasaan hidup yang lebih baik. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi medis pada pasien PJK. Efektivitas ini yaitu yang pertama ada motivasi pasien. Nah, motivasi pasien ini berpartisipasi dan mengikuti program rehabilitasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua, ada dukungan keluarga. Dengan keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi, dapat meningkatkan semangat pasien dan kepatuhan terhadap program. Dan yang ketiga, ketersediaan fasilitas. Dengan akses terhadap fasilitas kesehatan dan sumber daya yang memadai, berperan penting dalam keberhasilan program. Lalu ada pengaruh rehabilitasi medis terhadap pengurangan risiko kejadian kardiovaskular pada pasien PJK. Nah, rehabilitasi medis ini berkontribusi pada pengurangan risiko kejadian kardiovaskular dengan cara yang pertama, pengelolaan faktor risiko. Nah, program ini membantu dalam pengendalian tekanan darah, kadar kolesterol, dan diabetes melalui perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, pencegahan sekunder. Rehabilitasi medis memberikan intervensi yang tepat untuk mencegah terjadinya serangan jantung kedua yang dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas. Lalu kesimpulan. Jadi, pengelolaan penyakit jantung koroner ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai disiplin ilmu, gizi yang
tepat memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal. Sementara terapi farmakologi membantu mengontrol gejala dan mencegah serangan jantung. Terapi non-farmakologi seperti perubahan gaya hidup juga sangat penting. Rehabilitasi medis sebagai tahap akhir dari perawatan memfasilitasi pemulihan pasien dan pengembalian fungsi jantung. Dengan bekerja sama, tim medis, pasien, dan keluarga dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan penyakit jantung koroner. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga, presentasinya dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.